Konsep dasar administrasi PTK. PTK sendiri merupakan singkatan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lainnya. Secara umum, pendidik Indonesia lebih dikenal dengan pengajaran, yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan kependidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, serta tenaga kebersihan. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi PTK mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi PTK. Poin pertama, perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan sebagai PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru dilakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya informasi baru, yang mana pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya ada lowongan untuk PTK di suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Yang terakhir, baru pengumuman. Poin selanjutnya itu penempatan. Penempatan mengatur unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Selanjutnya, kesejahteraan PTK yang meliputi gaji, tunjangan, dan penghargaan bagi PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS atau yang termasuk guru PNS diberi gaji pokoknya berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah besar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dari belanja negara APBN atau anggaran pendapat belanja daerah APBD. Selanjutnya, penghargaan bagi PTK. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di intuisi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan.
Materi selanjutnya, cuti PTK. Di sini saya akan membahas jenis-jenis cuti dari PTK itu sendiri. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak dari PNS atau CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini, PNS mendapatkan TPKPN. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar merupakan hak dari PNS yang telah bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dalam cuti besar ini, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada cuti tahunan dalam 1 tahun yang sama. Selanjutnya, cuti sakit. Cuti sakit ini hanya untuk PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari ataupun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Cuti sakit ini untuk PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Selanjutnya itu cuti bersalin. Cuti bersalin ini tertuju bagi PNS perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, anak kedua, ataupun anak ketiga. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.